Pak Pendeta, tolong. Kenapa? Saya takut, Pak. Kenapa takut? Saya langsung bilang, kamu pasti banyak mendengar berita-berita. Oh, iya, Pak Pendeta. Saya langsung bilang, segera hapus setiap berita yang muncul di HP-mu dan uninstall semua tuh apapun yang berita-berita tentang corona. Jangan mau tahu lagi. Matikan itu. Takut. Saya mau bilang, ini firman Tuhan luar biasa. 1000 lebah di sisimu, 10.000 sebakananmu, tapi itu tidak menimpa kamu. Amin. Apakah ini benar, Pak Pendeta? Benar. Benar. Orang Kristen, percayalah. 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 Itu tidak menimpa kamu. Amin. Kalau kamu percaya ini firman Tuhan. Orang bilang, ya kok kalau bisa hidup aja sekarang, ya puji Tuhan lah. Jangan setragis begitulah ngomongnya. Terpulang punya kamu punya iman. Kau percaya Tuhan atau tidak? Nih, dengan baik, dengan baik. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu supaya Bapak Ibu lebih percaya sama Tuhan. Ya, tolong jangan dipikir apa gimana dan sebagainya. Di tengah kondisi begitu, istri saya dia kerja part time. Jadi memang kalau kami lagi di Jakarta, istri saya kerja part time. Jadi di tengah kesulitan begitu, dia kan diperhadapkan satu, tidak ada penjualan. Tidak ada penjualan, berarti pasti kena ketemburan bos. Karyawan sebagian di-off-kan dan lain sebagainya. Jadi cuma tinggal beberapa orang. Saya selalu bilang begini sama dia. Kamu percaya sama Tuhan. Saya tidak minta order kecil, tapi saya minta order besar dari Tuhan. Karena saya punya iman order besar. 1 bulan, 2 bulan, tak muncul juga order itu. Bulan yang berikutnya ketiga, kalau nggak salah. Tiba-tiba hal yang sangat mustahil. Yang laku sekarang ini, Pak Bu, jualan makanan, jualan masker, jualan alat kesehatan, obat-obatan dan sebagainya. Ini peralatan. Ya cuma menyangkut teknologi, menyangkut teknologi, komputer, apapun dan sebagainya. Pokoknya menyangkut dunia IT. Lalu singkat cerita yang lebih lucu lagi nggak masuk akal, itu yang orang yang beli itu dari Filipina. Kenapa mesti jauh-jauh dari Filipina ke Indonesia? Pada Filipina dia bisa langsung ke Amerika. Dan itu menurut saya nggak masuk akal. Dan yang lebih nggak masuk akal lagi, Pak Bu, saya dengar dengan baik-baik. Itu orang dari transaksi kisah nak chen punya. Mana ada cerita orang beli sinak chen punya. Ini masa krisis, Pak. Ini masa krisis. Orang kalau ada hutang dulu. Makanya saya bilang, dengar baik. Tuhan mampu berperkara. Amin. Tergantung apa yang kamu percaya. Lalu yang nak chen-nya kamu pikirkan cuma 10 条, 5 条. Nggak, saya nggak mau sebut angkanya. Pokoknya berkali-kali lipat dari itu. Bayangin orang dari luar kasih begitu. Ya ampun. Dia bilang, Tuhan, sungguh tak terpahami engkau. Makanya saya bilang, Pak Bu, saya bilang ke istri saya, kamu harus lihat 10.000 lebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu. Tapi itu tidak akan menimpa kamu. Amin. Jemaat kalau nggak dikumpulkan begini dan dikasih firman, mana bisa kuat. Makanya saya bilang, biar dikumpulkan begini, Pak, biar kamu dengar bahwa Tuhan punya janji firman-Nya. Kalau kamu nggak pernah tahu janji firman ini bagaimana kamu bisa diberkati.
Kalau kamu tidak tahu janji firman Tuhan ini, bagaimana hidupmu bisa diubahkan? Makanya datang, dengar firman Tuhan. 1.000 lebah sisimu, 10.000 semakananmu. Itu kena corona, itu kena apa, itu kena apa, dan sebagainya. Kamu coba berdiri sini. Tuhan memagari kamu dengan pagar pelindungan. Dia memperisai kamu. Kamu nggak akan kenapa-napa. Amin. Kamu cuma lihat, iya ya, iya ya. Di situ kamu sadar, itulah kamu dilindungi oleh Tuhan. 8. Engkau hanya menonton dari matamu sendiri. Nah, lihat baik nih. Engkau hanya menonton dari matamu sendiri dan melihat pembalasan dari orang-orang fasik. Kenapa kita mencatat begitu ya? Kok bilang pembalasan dari orang-orang fasik? Saya akan jelaskan kenapa pembalasan dari orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang tidak mengakui ada Tuhan. Itu disebut orang fasik. Tuhan bilang, biarkan orang fasik melihat itu semua. Bahwa mereka yang tidak percaya sama Tuhan, mereka akan lihat bahwa Tuhan punya waktunya untuk mengadakan pembalasan. Yang bilang siapa Pak? Ini yang tulis ini, bukan saya yang ngomong. Engkau hanya menonton dari matamu sendiri dan melihat pembalasan dari orang fasik. Bukan orang fasik apa yang mau dibalas dan sebagainya. Nggak tahu, ini firmannya tulis. Bukan saya yang ngomong. Bukan saya membenci orang fasik atau gimana. Pokoknya Alkitab mencatatnya, saya bacakan begitu. Tuhan mengadakan sebuah perbedaan orang percaya dan orang fasik. Dia buat perbedaan. Di saat ini semua senang digoncang Pak Bu. Semua. Nggak cuma ini juga digoncang dua-duanya. Makanya sehingga terlihat mana yang sungguh-sungguh Kristen, yang benar-benar takut akan Tuhan, yang masih mau cari Tuhan, yang masih berani datang ibadah, sama yang Kristen, yang sok suci, yang cuma bilang, saya di rumah saja. Saya bingung ya. Kan pertama kan begini, salam. Terus sekarang begini. Ini nggak tahu nih apa. Bagus dia nggak begini. Ini dari perguruan saya yang dulu. Perguruan silat. Saya nggak bilang nggak boleh apa mesti jabat tangan, tidak. Saya cuma melucu. Saya mau bilang dari yang saya lihat bahwa begini, Tuhan menggoncangkan semua. Dia biarkan semua digoncangkan. Baguslah. Dengan begitu kelihatan sekali iman umat Tuhan di sini seperti apa. Iman yang ini seperti apa. Iman yang di sini seperti apa. Pak Bu, saya bukan berdiri bukan sebagai pendeta menghakimi gereja A, gereja B, gereja C. Saya bukan tugasnya penghakimi. Dan tugas saya itu bukan itu. Cuma saya menilai, saya lihat dan saya simpulkan. Memang ya, Tuhan memang sedang memurnikan itu semua dan mau tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang takut, mana yang tidak. Karena di akhir zaman pun akan banyak orang menyangkal Yesus. Kelihatannya dia orang percaya bertahun-tahun. Pada akhirnya ketika kesusahan, ketakutan tiba, hancur semua imannya. 9. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saya suka ini ayat. Sebentar. Tuhan tempat pelindunganmu. Ibarat lagi loksu ya, hujan. Kau buka payung. Payung itu melindungi kamu. Tempat pelindunganmu. Amen. Kau di rumah, kamu bisa berlindung dari panas, dari apapun, dari orang nggak benar, desmea. Kamu punya rumah, tempat pelindunganmu. Kemudian dikatakan lagi, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi yang maha tinggi dijadikan tempat perteduhanmu. Jadi kamu teduh, kamu terlindung, kamu baik. Oh, luar biasa Tuhan, aku percaya ini. 10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu.
malapetaka, bencana apapun tidak akan menimpa kamu. Tuhan berjanji, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat kepadamu. Amin. Pak Bu, tulah tidak akan masuk ke dalam pintu rumahmu. Mau santet, mau apapun tidak akan masuk ke dalam rumahmu. Tidak sampai di depanmu. Tidak akan bisa. Saya percaya bahwa kita hidup, kita tidak tahu ya. Karena ada banyak orang bilang dagang di kampung enak sebagainya. Tiba-tiba ada yang kirim santet hancur, masuk laba-laba besar, masuk kalajengking, masuk apa dan sebagainya, masuk ular ke rumahnya dan sebagainya. Saya sih tahu itu santet. Saya tidak bilang tidak ada santet. Saya tahu, saya melihat dan saya banyak melayani kasus-kasus seperti itu. Dan saya cuma bilang, Pak Bu, kalau kamu benar-benar menjadikan Tuhan tempat perteduhanmu, bagaimana mungkin itu santet, itu semua tulah, itu semua apapun bisa masuk ke tempat perkemahanmu? Bagaimana mungkin? Pasti ada yang salah. Iya, kalau orang itu kompromi sama Tuhan, satu sisi dia menyembah Tuhan, satu sisi dia menyembah ilah-ilah. Yesus ada, ilahnya juga ada. Saya pernah ada di Pulau Bangka. Saya lagi berjalan. Ini pengurus gereja Tongin sama kayak kita. Jadi Bangka tuh identik dengan Tongin semua. Ya. Jadi saya ada di situ lagi jalan. Muksenya itu bilang sama saya, "Ya, doakan dia lah." Ya. Dia bilang, "Rumahnya si Ko lah." Ya, itu kan bahasa Bangka. Ya, saya harus bisa lah. Istri naikkan orang Bangka. Jadi kalau saya di Bangka jadi Bangka. Kalau di Kalbar ya tetap Kalbar. Ya kayak bunglon, bisa berubah-berubah. Tidak apa-apa kan? Yang penting buat Tuhan. Amen. Terus kemudian jalan di situ. Waktu saya berjalan, saya dengar sekali suara Tuhan dengan jelas. Ini orang nggak sungguh-sungguh sama saya. Ih, saya dengar gitu. Berbeda dengan mata saya lihat. Di gereja tadi nyanyi-nyanyi di mimbar begini. Berbeda loh. Pak Bu, sekarang gini loh. Seperti saya bilang, saya kan punya mata, saya punya telinga. Kadang-kadang ini bisa mempengaruhi iman saya. Tapi ketika suara Tuhan berkata, ini orang nggak sungguh-sungguh hatinya sama saya. Dan waktu saya masuk ke rumahnya, kaget saya. Antai simyawa. Itu bahasa apa, Pak? Bahasa Belanda. Van Houten. Kaget saya. Hah? Saya diam, saya perhatiin dia. Gembala diam. Pendeta yang lain diam. Semua diam. Mereka sudah tahu. Tapi mereka nggak berani negur yang terlalu vokal. Saya masa bodoh. Saya orang Kalimantan, bukan orang situ. Saya nggak tinggal situ. Nggak tinggal ngomong. Aku, dia bilang gitu. Aku jangan tersinggung ya. Ini saya dengar suara Tuhan. Ya. Benar loh, jangan tersinggung. Saya mau kasih tahu aku kebenaran. Jadi kan perlu kasih tahu kebenaran. Aku ini satu percaya Yesus. Dua, kenapa ada simyau di sini ya kok? Yung peno. Saya langsung stop it. Toh, sekarang gini aja. Buang itu simyau keluar atau aku misalnya biarkan dia tetap di situ. Terserah aku. Pokoknya nggak udah Kak Niko. Terserah aku. Nah, yang lainnya baru berarti bersaut-sautan. Iya benar. Iya, jadi masih ada satu yang dobrak dulu. Enggak, yang lainnya pada begini kan begini. Sorry, saya bukan menghina orang yang masih kepercayaan lain. Tolong kamu jangan menghakimi saya. Saya cuma kasih tahu ini orang sudah bertahun-tahun Kristen dan melayani di Tuhan, di rumah Tuhan. Boleh dong, kita kasih tahu dia, kamu mau percaya apa? Mau percaya dulu atau percaya sekarang? Kalau mau percaya dulu ya udah, kan hak kamu. Kan hak kamu, kamu bisa memilih. Kalau kamu sudah pelayanan di mimbar, hauratlah, haleluya. Di rumahnya ada Tai Sit Yao. Aduh, kaget saya.
Dah sesuai firman. Kristen-Kristen langsung sungguh buang itu semua yang dulu-dulu. Ya kan? Ini kan harus penghormatan sama orang tua. Ini saya tahu. Memang Kristen mengajarkan tidak menghormati orang tua. Saya kasih tahu Anda, saya boleh pendeta, saya boleh tidak punya gaji, saya boleh tidak punya jemaat, tetapi orang tua saya mau makan apapun, saya kasih. Dia butuh apa, saya kasih. Hormati orang tuamu. Ada amin? Amin. Yang bilang musiwa, mului, kasihan, janbong. Orang Bangka ngomong gitu, janbong. Ya, Anda tahu, kalau kamu begitu kelakuannya, bagaimana kamu mau Tuhan bela? Begitu aja. Kalau kamu begitu kelakuannya, bagaimana Tuhan mau bela? Bagaimana itu semua serangan dukun santet itu tak bisa masuk ke rumahmu? Saya jamin dia pasti masuk. Ada celah. Celahnya apa? Yaitu menduakan Tuhan. Pilihlah Tuhan Yesus atau itu. Silakan. Kalau saya dengan tegas, pilihlah Tuhan Yesus atau itu. Kalau itu ya itu, Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Kamu harus jelas dengan pilihanmu. Kalau kamu sudah pilih sedemikian rupa, Yesus adalah Tuhan kamu, saya jamin itu tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi nggak akan bisa dekat dia. Karena apa? Tulah itu dari setan. Setan tahu siapa yang dia mau nyerang. Ayub, waktu setan mau nyerang, setan nggak tahu ada Ayub. Sampai Tuhan berkata, tahukah kamu ada seorang Ayub, bla 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 bla. Sampai setan baru sadar, oh iya ada Ayub ya. Lalu setan itu kemudian di situ dikatakan, oh dia kan diberkati, dia kan punya ini, dia kan punya apa? Ya karena ya kamu berkati dia. Coba sekarang. Kalau kamu berkati dia, apakah dia akan tetap memujimu dan menyembahmu dan sebagainya? Nah di situ saya mau kasih tahu yang seperti kayak gini, yang tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Waktu itu setan nggak bisa masuk menghancurkan Ayub, karena dicatat di Alkitab tulis ada pagar pelindungan. Waktu pagar itu Tuhan izinkan, Tuhan bilang ya udah saya angkat. Tetapi tolong satu, nyawanya jangan kamu kotak-atik. Tuhan cuma bilang nyawanya jangan dikotak-atik. Yang lainnya silakan. Pak Bu, yang namanya serangan setan, kamu lihat aja. Saya nggak membanggakan setan. Saya cuma mau lihat dari cerita Ayub itu. Dalam sekejap, bisnis, anak, semua hancur. Tak sampai di situ, penyakit menimpa dia. Dalam sekejap, bayangin dalam sekejap, beruntun. Percayalah pada Tuhan. Kalau kamu benar sungsung sama Tuhan, nggak menduakan Tuhan, virus apapun nggak akan masuk di depan rumahmu. Nggak akan masuk. Lanjut. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya suka ini. Malaikat-malaikat Tuhan tugasnya adalah untuk menjaga kita orang percaya. Amin. Saya ulang lagi. Malaikat-malaikat Tuhan ditugaskan untuk menjaga kita. Amin. Malaikat bukan ditinggikan. Anak Allah Yesus Kristus itu kita tinggikan. Malaikat cuma pelayan. Jangan menyembah malaikat. Kenapa saya katakan begini? Karena ada gereja yang mengajarkan hal yang salah. Malaikat cuma kita perintahkan untuk menjalankan setiap yang kita mau. Minta sama Tuhan supaya malaikat Tuhan mengawal kamu. Gratis. Difungsikan saja malaikat Tuhan itu. Dikatakan lagi,
Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk pada batu. Kenapa kakimu jangan teranduk pada batu? Pak, Bu, Tuhan tuh tahu kita loh. Dengan baik, lihat saya. Tuhan tuh tahu kita loh. Tuhan tuh tahu ya, apa ya kalau orang direndahkan gitu loh. Sekarang, kalau kakimu terantuk pada batu dan jatuh, orang kan pendeta Hendrik itu dia jambong. Itulah terlalu vokal kau bicara tuh. Makanya rasain dia. Ada orang begitu banyak menanti saya jatuh. Di dalam nama Yesus saya tidak akan jatuh. Amin. Banyak orang senang lihat, itulah makanya jangan terlalu radikal sebenarnya. Tuhan tidak akan memperbiarkan kita dipermalukan sampai jatuh begitu. Orang ketawain dia sakit kan? Kemarin ngomong-ngomong soal dia berani sama virus corona apa. Ya ini kenakan sekarang rasain lo. Di dalam nama Yesus saya akan baik-baik saja. Saya nggak akan apa-apa sampai itu virus berlalu. Saya sangat percaya saya akan baik-baik saja. Saya sehat dalam nama Yesus suami istri. Amin. Tuhan tahu kalau anaknya sampai terantuk jatuh, aduh kasihan. Banyak orang akan ketahuin dia. Ya itu lihatlah dia. Sudah dibilang jangan ke gereja terus, di rumah saja. Kenakan dia. Itu pencemooh. Saya ulangi lagi, pencemooh. Saya masa bodoh dengan kamu. Pokoknya saya dan mimbar ini berkata, pencemooh jangan didengarin. Percayalah sama Tuhan. Dia nggak akan mempermalukan kamu kalau kamu datang ke gereja. Amin. Dia tidak akan mempermalukan kamu kalau kamu menyembah dia. Amin. Masa dipermalukan? Itu jatuh kan ya itu ya rasain lo. Kena kan? Syukurin lo. Zaman COVID-19 ini makin terlihat hubungan sosial pada retak semua. Sampai pada teman-teman pendeta saya. Bukan jaga jarak lagi, Pak. Tutup pintu. Tragis kan? Tuhan tidak akan membiarkan kakimu terantuk pada batu. Ingat itu baik-baik. Lanjut. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Singa, ular tedung itu melambangkan kuasa kegelapan, melambangkan setan, melambangkan serangan-serangan dari roh jahat dan sebagainya. Termasuk diantaranya juga saya percaya itu ada virus dan sakit penyakit. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memberikan sakit penyakit supaya kamu bertobat. Sakit penyakit itu dari si pencuri. Pencuri itu mencuri, membunuh, membinasakan. Ada amin. Ada di mana ayat Pak? Tampilkan Yohanes pasal 10 ayat 10. Saya hafal itu firman. Tampilkan Yohanes pasal 10 ayat 10. Tuh, mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dengar, aku datang. Siapa? Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada amin. Itu singa ular tedung melambang kuasa kegelapan, melambangkan serangan setan, melambangkan serangan-serangan dukun dan sejenisnya, bahkan sakit penyakit. Dikatakan singa dan ular tedung kamu akan langkahi, kamu akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi tempatnya sakit penyakit virus kamu injak. Ada amin. Pak, Bu, butuh kamu bertahun-tahun, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kamu membaca firman Tuhan ini supaya imanmu dikuatkan. Supaya kamu jangan takut. Ini yang saya mau masuk. Supaya kamu punya pikiran jangan terganggu. Pak, Bu, kalau orang punya pikiran sudah terganggu dengan berita-berita yang tidak membuat kamu sehat, membuat kamu damai, membuat kamu tenang. Bapak Ibu bisa membayangkan waktu awal-awal di Jakarta di bulan Maret itu, pegang sedikit pintu, ganggang pintu, langsung hand sanitizer. Saya sampai marah sama istri saya. 10 kali dia pegang, 10 kali dia juga pakai hand sanitizer. Dia bilang, udahlah, nanti pegang lagi, pasti pegang lagi. Jadi kapan sterilnya?
Kecuali kalau pada saat kamu mau makan atau pegang muka, itu kan kotor. Pak Bu, saya tidak menyalahi protokol kesehatan ya. Tolong jangan bersalah-artikan ya. Saya cuma bilang jangan sampai terlalu begitu. Ya kan? Saya mau bilang, kalau kamu punya pikiran sudah terganggu, nggak ada ketenangan, di situ Yohanes pasal 10 ayat 10, si pencuri itu datang. Apa yang dia lakukan? Dia masuk pelan-pelan. Dia buat kamu takut dengan sebuah peristiwa COVID-19 peristiwanya. Dia buat satu peristiwa COVID-19. Dia buat kamu takut. Dia buat kamu merasa kamu memang pantas untuk kamu takut. Dengan baik, dia buat kamu pantas untuk kamu merasa takut. Dan dia buat bahwa seolah-olah itu adalah hikmat, bahwa kamu harus begini. Tanpa kamu sadari, kamu terlalu waspada, kamu terlalu apa, kamu terlalu protek diri, kamu terlalu apa. Tanpa kamu sadari, itu roh, itu terus bekerja, intimidasi. Kemudian, yang parah lagi, cuma kena sedikit flu, sudah diartikan kena COVID, gejala COVID. Padahal dari dulu juga, saya juga banyak ya di situ, saya masuk ke situ, musik, maaf. Kita udah tahu, karena kita ada di timing sekarang, itu jadi berubah, pandangannya jadi berbeda. Dan ini akan terus berlanjut. Iblis pintar sekali dia bikin sedemikian rupa, membuat manusia itu terus waspada, takut, waspada, takut. Apalagi ada gejala-gejala sudah sesak-sesak nafas sedikit. Padahal historicalnya dia punya penyakit mah. Aceh ako ngidi. Mah tuh bisa bikin kembung. Mamu kalau sakit bisa bikin kamu kembung, asam lambung bisa naik, kemudian bisa menekan dadamu. Bapak musuh tahu dari mana? Ya, saya dulu kan sakit mah. Saya diobati sampai berbulan-bulan di rumah sakit. Makanya saya tahu. Kerja berat, tapi saya musuh, saya naik tangga sampai tinggi. Saya begini-gini, nggak kuat nafas. Mungkin saya kena. Bukan. Mahmu bermasalah, obati. Makin capek, mahmu nggak bisa. Kau pikir nggak bisa? Saya merasakannya dulu. Pakai gitu udah dikatori. Suatu suaminya mulai dilihat. Ih, kena kayaknya. Saya nularin dia. Jaga jarak. Mulai sekarang gelas tersendiri ya Pak. Pak, makan tersendiri ya. Isolasi diri Pak. Vitamin konsumsi banyak. Kok nggak berubah-berubah? Nih, dengar. Vitamin saya sudah konsumsi. Kok nggak berubah-berubah? Anak juga. Kena juga anak saya. Aduh, kena COVID kami sekeluarga. Datang ke dokter. Bagus dokternya itu memang orangnya apa adanya, tidak Louis Mian. Tahu Louis Mian? Muka ada Louis. Ya, makanya Louis Mian. Ya, tahu ya. Nah, yang nggak tahu orang Dayak cuma lihat saya senyum-senyum. Nanti kalau Mbak atau siapapun nggak ngerti, tanyalah sama Tongyin di sini. Apa itu Louis Mian? Jadi Mian Louis. Nah, bagus dokternya itu tidak Louis Mian. Jadi dokternya bilang, udah kita pakai sistem medis ya. Paru-paru. COVID kok menyerang kan paru-paru. Kalau kamu kena COVID, penuh sini. Itu nggak bisa dibohongin, punya ronsen nggak bisa dibohongin. Selain itu, tes, rapid test, swab juga. Ya. Lalu ronsen, bagus sih paru-parunya. Hah, dok? Bagus dok. Iya. Tapi dok, saya merasa saya kayak kena. Dokternya bilang, ibu, kamu terlalu banyak takut, Bu. Oh ya, baring dulu. Pas baring, tes. Ini asam lambung ibu tuh tinggi sekali itu, menekan ibu punya nafas jadi sesak.
masih kurang yakin lagi. Pak, saya mau rapid test. Silakan rapid test di depan tuh, rumah sakit ada tuh. Rapid test lagi, hasil non reaktif. Tapi kepercayaan dia tentang dia kena COVID baru 50%. Tadi kan 100, baru berkurang 50. Jadi dokter harus ngomong sekali lagi, ibu lihatlah, ini hasil tes paru-paru ibu bersih. Kalau nggak percaya saya, dokter yang bisa menganalisa ini, lihat gelas saya, bla 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 bla. Oh iya, lihat nih gelarnya banyak nih, ada penghargaan dari Amerika, dari mana sebagainya. Oh iya bener itu. Ini dokter terpercaya nih, bener nih. Ya, nggak mungkin lah dia bohong. Ibu, bapak, saya ngomong kondisi Jakarta. Saya nggak tahu di Sintang. Di Sintang nggak ada dokter sehebat itu, yang saya tahu. Dokter yang satu ini memang hebat, saya tahu. Lalu, dokter bilang, kalau memang COVID, paru-parunya akan diserang yang di bagian sini dan di sini. Yang di sini nggak akan ada sebagainya. Ini bersih semua. Dia bisa membedakan mana kena TBC, mana kena COVID, mana tidak kena dua-duanya. Jadi ibu, saya tuliskan resep ini dok. Nih dokter kasih obat mah supaya mahmu disembuhkan. 1 hari diminum, masih berasa ada sesaknya, masih berasa lemah, masih berasa kayak lemah-lemah, kayak flu, kayak apa. 2 hari diminum, masih tetap sama. Terus pendeta berkata, jangan takut. Percaya sama Tuhan, kamu baik-baik. Kamu sudah diteguhkan dengan medis, apapun yang kamu lihat di matamu dengan ronsen, kamu masih tidak percaya, apa lagi? Mulai dia punya kepercayaan diri. Yang tadi udah 150, berkurang 30. Tapi naik tangga masih ngos-ngosan juga, kayak nggak ada nafas, kayak kena COVID dan sebagainya. Hamba Tuhan lagi telepon lagi. Ibu, kamu baik. Kamu sehat dalam nama Yesus. Semua rantai belenggu, ketakutan apapun, aku putuskan dalam nama Yesus. Minggu ketiga, minggu kedua, obat sudah habis. Orang itu sudah mulai percaya diri dan sembuh. Berangsur-angsur. Bapak dan Ibu, perhatikan cara kerja iblis. Makanya saya bilang, jangan takut. Cara kerja iblis adalah dia mencuri sedikit demi sedikit. Sampai kamu tanpa kamu sadari, kamu itu sudah dicuri banyak. Sampai kamu dibuat ketakutan sedemikian rupa, sampai kamu merasa tiba-tiba tanpa kamu sadari, kamu sudah jauh sekali takutnya. Tuhan hari ini, jemaat Tuhan datang di sini, saya mau beritakan, jangan takut. Ketika ketakutan itu menguasai kamu, obat atau apapun sebenarnya memang tidak berpunya efek masuk ke dalam tubuhmu. Dengan baik, obat itu sebenarnya tidak punya efek atau apapun masuk ke dalam tubuh. Tetapi yang punya efek adalah kamu punya iman, bangkit. Amen. Makanya saya bilang, dia seminggu diminum, tidak ada perubahan. Masih berasa kayak gitu-gitu juga. Sampai pendeta harus meyakinkan kamu jangan takut, kamu nggak apa-apa. Lakukan begini, lihat hasil ronsenmu, lihat hasil tes darahmu, lihat apapun yang sebenarnya yang kamu lakukan. Dan kamu memang selama ini berkerumun di warung-warung dan sebagainya? Kan tidak. Di rumah terus, di kantor dan sebagainya. Iblis mencuri sedemikian rupa sampai dia buat kayak persis kamu lagi kena sakit COVID apa dan sebagainya. Dibuat dibawa sampai orang itu tidak percaya bahwa dia sehat. Padahal saya percaya bahwa orang yang berlindung dalam naungan baik, naungan Tuhan, orang itu harus ada proteksi Tuhan dan hidupnya baik. Tetapi Yesus di sini datang juga untuk meyakinkan Anda kalau dia datang supaya kamu boleh hidup. Artinya kalau segala sesuatu rusak, datang sama Yesus. Datang sama Yesus, bukan datang sama saya. Datang sama Yesus. Kalau segala sesuatu kepercayaan dirimu, imanmu semua rusak, kamu datang sama Yesus. Yesus bilang, semuanya mati. Kau datang sama aku buat hidup. Pak, buktinya mana? Lazarus salah satunya dibangkitkan. Berhari-hari meninggal, dia buat bangkit, dia buat hidup. Kalau kamu hari ini, kamu percaya, saya sudah, waktunya sudah agak mepet, saya tidak bahas sampai terakhir. Minta maaf Pak Gembala. Ya, saya tidak mau kan
nanti terlalu panjang. Begini, kalau hari-hari ini kamu punya kesehatan, mati. Kesehatanmu bermasalah, ekonomimu hancur, hubungan sosialmu apapun yang bermasalah semua. Tolong tetap tampilkan Yohanes pasal 10 ayat 10. Jadi matikan dulu. Tuhan bilang, lihat aku, pandang aku, janjiku bahwa aku datang. Tolong tampilkan Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang untuk kamu yang sekarang dalam kondisi takut. Segala sesuatu yang mati, di dalam nama Yesus, aku buat itu jadi hidup kembali. Amin. Pencuri hanya datang untuk mencuri kesehatanmu, mencuri semua kekayaanmu, mencuri bisnismu, mencuri apapun dan sebagainya. Habis dia curi, dia nggak sampai di situ. Dia buat kamu jadi mati. Iblis itu jahat. Dia mau senang kamu mati karena ketakutan, mati karena kamu nggak berasa terlalu was-was dan terlalu gimana sebenarnya. Pokoknya dia bikin kamu mati. Berikutnya dia mati, dia bikin kamu binasa. Binasa itu apa? Binasa itu bukan masalah mati. Binasa itu kamu adalah neraka. Wahyu mencatat penakut, pengecut, membuat zina akan dilemparkan ke dalam lautan belerang yang menyala. Saya jadi Kristen bertahun-tahun, saya nggak mau dilempar ke dalam belerang, api belerang. Bapak dan Ibu, ini iblis, dia mau binasakan umat Tuhan. Maka jangan takut, jangan takut. Kalau hari ini kondisimu sekarang lagi kayak seperti yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu, dengar baik. Sekarang dengar baik. Jangan kamu takut lagi. Sekarang fokuskan kamu punya pikiran pada firman Tuhan. Datang lagi sama Tuhan. Bangun kamu punya kepercayaan diri. Bangun terus. Kepercayaan dirimu kamu bisa dibangun dengan kamu sering datang mendengar firman Tuhan, dengan kamu sering memuji Tuhan. Waktu kamu takut, kamu pujilah Tuhan. Waktu kamu gentar hatimu, kamu merasa nggak berdaya, kamu merasa takut, kamu jalani saja dan lakukan saja. Lihat saja kalau kamu jalani, pembelaan Tuhan itu ada. Amin. Kalau kamu diam aja, nggak akan terjadi apa-apa. Kamu jalani saja, lakukan saja. Pembelaan Tuhan itu ada. Dan kemudian Yesus berjanji, semua dari yang kita lakukan di tempat ini, dia bilang nih, aku datang bukan kayak iblis. Aku datang supaya kalian punya hidup. Makanya kamu kalau lihat orang susah kiri dan kanan, kamu bisa berbagi. Halo. Ini adalah firman Tuhan. Aku pelaku. Saya tahu yang lainnya juga ada pelaku. Di zaman krisis sekalipun, kamu akan punya hidup. Amin. Kamu akan tetap bisa berbagi. Kamu akan tetap bisa memberi. Amin. Sehingga orang bilang, inilah Kristen, anak Tuhan. Di zaman sulit sekalipun, tetap dia jadi saluran berkat. Terima kasih. Kamu harus punya dirimu sendiri dulu. Kalau kamu nggak punya dirimu sendiri, bagaimana kau bisa berbagi? Kalau kamu sendirian udah jambong, udah susah, gimana kamu mau kasih orang? Pak Bu, kalau saya bisa memberi, pasti saya sudah diberkati. Amin. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan bilang, aku mempunyai hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Supaya mereka buktikan bahwa Yesus punya kuasa. Kalau hidupmu saat ini sedang bermasalah, hidupmu sedang dalam kondisi-kondisi yang tidak enak, ingat, Tuhan Yesus tak mau kamu takut. Tuhan Yesus tak mau kamu gentar. Tuhan Yesus mau kamu tetap memandang Dia. Amin. Rajin ibadah, tetap berdoa, tetap baca kitab, tetap kamu pelihara iman kamu. Terima kasih. Jangan terlalu banyak mendengar berita-berita yang gimana melemahkan iman. Coba kamu ikuti berita itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Apakah hidupmu lebih baik? Halo, apakah hidupmu lebih baik? Mungkin kamu akan seperti yang saya tadi bilang itu, yang mengira dirinya kena COVID, padahal cuma sakit mah. Udah, jangan terlalu berlebihan. Kamu fokus dengan firman Tuhan aja. Dalam kehidupan sehari, saya tidak melarang orang untuk pakai masker, untuk mencuci tangan. Saya menganjurkan. Tetapi saya mau coba bilang, jangan sampai terintimidasi. Jangan sampai takut. Dan juga, Anda tahu, ketika Anda terlalu takut, itu iblis. Dia datang
mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau hari ini Anda sudah dengar firman Tuhan ini, tetap percaya sama Tuhan. Minta maaf saya nggak habis bahas sampai habis karena waktu. Saya percaya Tuhan itu baik. Kondisi begini pun perlindungannya nyata buat orang yang percaya sama Dia. Terima kasih. Kalau yang tidak percaya, no comment saya. Makanya harus percaya sama Dia. Haleluya. Bangun imanmu, bangun kepercayaan dirimu. Kalau kamu, dengan baik, kalau kamu benar, pikiranmu benar, hatimu benar, mau dagang, mau kerja, mau usaha, mau apapun, tetap bisa. Amen. Tahu ini udah error, Haleluya. ini udah gak benar. Kamu mau usaha, mau kerja, mau apapun gak bisa lagi. Terima kasih. Makanya jaga tubuhmu yang adalah baik suci Allah, baik-baik. Amen. Haleluya. Amen. Pemain keyboard, maju ke depan.